Nasionalisme terkikis pragmatisme bernegara, patriotisme tergerus kebutuhan ekonomi, dan nation interest ditenggelamkan oleh globalis cabal. Trump itu jelek-jelek begitu membangkitkan nasionalisme, membangkitkan deglobalisasi, dan patriotisme di banyak negara, termasuk Amerika tentunya, dan juga kaum Sontoloyo, sahabat Bosman. Idenya Trump menyadarkan bahwa kekayaan nasional itu sangat berharga nilainya, jangan dihambur-hamburkan ke asing. Lalu, pemerintah saat ini menerbitkan sebuah undang-undang sapu jagat yang niatnya baik tentunya. Namun menurut ilmu saya yang cetek ini, Omnibus Law tumbuh baik harus dengan kondisi tertentu atau di lahan tertentu. Harus ada prerequisite atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk tumbuhnya Omnibus Law dengan baik, terutama produk yang akan menghasilkan hard currency. Kita paham niatnya, Omnibus Law adalah meningkatkan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan investasi asing mudah masuk di Indonesia dengan FDI. Salah satunya, kita saat ini diharapkan menyelesaikan ribetnya banyak peraturan di daerah dan juga di peraturan pusat. Dan yang paling cepat adalah semuanya dipusatkan ke pusat sehingga daerah jadi simpel. Yang kita terus pertanyakan bukan Omnibus Law-nya, tetapi platform berpikir untuk membuat undang-undang tersebut semuanya kebanyakan pebisnis papan atas yang masuk komunitas 3% top pengusaha nasional yang melihat makro bisnis usahanya oke, namun tidak cara pandang bela negara atau bernegara. Sungguh, di dalam bernegara itu bukan melihat negara seperti perusahaan berbasis balance sheet, neraca untung rugi. Negara itu ada unsur rakyat, ada unsur wilayah, ada aset untuk anak cucu cicit kita. Harus aman selama 1000 tahun ke depan. Rasanya kalau lihat undang-undang Minerba dan undang-undang Cipta Kerja, bisa-bisa cucu kita bisa bertanya, emangnya Indonesia punya nikel ya Eyang? Emangnya dulu Indonesia penghasil batu bara ya? Bisa musnah itu harta nenek moyang dan pejuang kemerdekaan yang berjuang mengusir penjajah kalau begini tata kelolanya. Dan sekali lagi, kita berikan kacamata lain agar bisa jadi acuan bernegaranya. Kita harus paham apa bedanya antara membangun dengan kemajuan atau memajukan bangsa dan negara. Masih bingung dengan pertanyaan tadi? Begini, Indonesia saat ini terlihat banyak membangun infrastruktur misalnya, membuat undang-undang Cipta Kerja misalnya, dan itu bisa dikatakan membangun. Namun jangan sahabat bilang bahwa membangun itu bisa memajukan Indonesia. Belum tentu. Ya, Sontoloyo kamu, itu pasti ada di benak banyak sahabat saat ini. Bukankah tujuan membangun infrastruktur dan undang-undang Cipta Kerja adalah untuk kemajuan ekonomi? Demikian pasti ada sahabat yang berargumen. Apa jawaban saya? Iya, tapi belum tentu begitu. Kita harus melihat bagaimana dalam tanda petik cara Indonesia membangun dan dengan siapa dalam tanda petik membangunnya. Kita jelaskan sedikit pengandaian. Jika dalam rumah tangga, katakan Anda memiliki penghasilan 10 juta dalam 1 bulan. Lalu Anda mau membangun kamar tambahan dan ingin membeli 1 mobil lagi untuk kebutuhan keluarga. Anda menggunakan kartu kredit atau meminjam ke bank. Intinya Anda memakai uang orang lain di dalam membangun. Apa yang kamu lakukan dengan pendapatan tetap tadi yang 10 juta tadi? Anda tahu sekali bahwa uang bulanan tadi hanya bisa untuk membayar cicilan. Pokoknya tidak bisa. Pokoknya harus dari bisnis yang jalan. Dan Anda berharap kamar tadi Anda akan sewakan atau Anda akan koskan dan mobil tadi diusahakan ke GrabCar atau GoCar untuk menjadi bisnis online transportation. Bagus bukan rencananya? Perfect ya? Tapi bisnis bukan matematis. Apa yang terjadi kalau tidak ada yang menyewa kamar tersebut sebagai kos-kosan? Apa yang terjadi kalau setoran transport online tidak mencapai target? Pasti dari penghasilan yang 10 juta tadi dibayarkan bunganya saja, namun pokoknya tidak terbayarkan. Kita terus bergantung harapan bahwa kos-kosan akan terisi dan transportasi online akan meningkat hasilnya. Anda benar membangun, tapi belum tentu membuat maju perekonomian di rumah tangga. Faham? Dalam kondisi sulit mencari modal di tanah air, maka menggunakan dana pihak luar adalah solusinya. Itu menjadi landasan pemikiran Omnibus Law. Sekali lagi, tidak salah, tapi harus hati-hati. Bisnis tidak matematis. Fakta lain kita dapati, dalam beberapa tahun terakhir angka pertumbuhan kredit turun begitu tajam di Indonesia. Ini membuat sulit bisnis berkembang cepat. Bank biasanya belasan persen per tahun tumbuhnya di dalam penyaluran kreditnya. Alias, kalau dalam 1 tahun ada 1 triliun bank kasih kredit, tahun depannya harus naik 15% atau 1,15 triliun. Ini 1 triliun hanya pengandaian. Namun sejak tahun 2014 tumbuh kredit di tahun tersebut 11,58%. Lalu di tahun 2015 tumbuh 10,44%. Di 2016 tumbuh 7,87%. Di tahun 2017 tumbuh hanya 4,18%. 2018, 2019 sekarang cari sendiri deh, semua di bawah 10%. Di sebuah syarat ekonomi tumbuh di atas 7% seperti cita-cita waktu kampanye dulu yang sengaja tidak diingatkan lagi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, maka
maka kredit yang dikucurkan harus double, minimum 15%. Jadi keberhasilan pembangunan infrastruktur misalnya jadi tidak menunjukkan kemajuan. Lihat hasilnya, Indonesia saat ini apa? Resesi, dan bisa-bisa kuartal ketiga juga masih minus, dan amit-amit jangan sampai kuartal 4 juga minus. Oh, lupa. Ada alasan ya? Ada COVID ya? Oke, lanjut deh, silahkan pakai alasan COVID. Oke ya, benar banyak keberhasilan membangun namun belum menunjukkan kemajuan. Jadi solusinya bagaimana? Dengan Omnibus Law. Oke, kayaknya menurut saya ada yang perlu ditambahkan untuk mendatangkan FDI atau Foreign Direct Investment. Bukan hanya pakai Omnibus Law, tapi pakai geopolitik. Ingat kata-kata Julius Caesar, berpihaklah kepada yang berpengalaman dan yang punya kemungkinan menang. Jangan buru-buru mengambil tindakan di dalam geopolitik dunia. Terus diawasi, terus dipepet, dan terus bunglon. Karena tujuan kita membangun bangsa dan negara, bukan hanya sekedar membangun. Kalau sekedar membangun, berang-berang juga bisa bangun dam penahan air, tapi tidak memajukan spesies berang-berang.